Sebelumnya gue mau ucapin selamat buat Pak Jokowi yang namanya masuk dalam nominasi pemimpin terkorup di OCCRP. Sayang ya Pak ya, nggak juara. Ya, semoga bisa juara di lain waktu ya. Dan gue juga mau sedikit info aja nih ke kalian. Kalau korup sama korupsi itu beda bos. Secara pengertian umum, korupsi itu maling uang rakyat. Dan itu harus dibuktikan secara hukum. Kalau korup itu ya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kalau Jokowi itu masuk pemimpin terkorup, menurut gue itu ya sah-sah aja. Malah harusnya Dia loh yang jadi juara. Oh my God. jadi gini, ada seorang pemimpin berwajah lugu. Yang bener aja. Rugi dong. Mencitrakan dirinya orang yang baik. Dan sukses membius banyak orang. Bahkan sampai dalam tanda kutip nih, ada yang menyembah dia loh. Bagi orang-orang ya, pokoknya sang pemimpin itu nggak boleh salah lah pokoknya. Kalau pemimpin itu salah, Ya dibikin nggak salah. argumen-argumen kayak gini kan sekarang dikarang sendiri bisa ya. Padahal yang muja-muja siapa, yang dibikin susah sama pemimpin siapa. Kebijakannya selama memimpin juga banyak kok yang mengecewakan. Lalu apa yang mau dibanggain? Infrastruktur itu bangunnya Pakai utang. itu ibarat aja lo diajak jalan-jalan sama pasangan lo nih. Terus lo di treatment, dibeliin ini, dibeliin itu. Ya apapun yang lo minta lah. Mau makan di mana dijabanin. Tapi ya tanpa disadarin nih sama pasangan lo, Bayarnya pakai kartu kredit. ujung-ujungnya lo juga yang bayar. Perasaan bahagia lo itu karena di treatment dia itu cuma seperti ilusi aja. Ya karena kalian tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Dan itulah yang terjadi sebenarnya. Lalu kenapa masih ada aja yang bela-belain pemimpin kayak gitu ya? Ya bisa karena kepentingan mungkin. Atau yang paling banyak karena gengsi aja. Misalnya ada orang yang termakan ilusi pemimpin baik. Terus di lingkungannya dia juga selalu jadi pembela terdepan lah untuk pemimpin orang itu. Dan apalagi orang-orang di lingkungannya tuh tahulah kalau dia tuh garis keras banget lah. Dan akhirnya lu harus ngebelain orang kayak gitu tuh. Aduh. Ya walaupun dia juga gak tahu sendiri sih. Dan bingung mungkin ya mau ngebelain apaan. Dan dia sendiri juga banyak kecewanya loh. Hidupnya berantakan, kerjanya terganggu, atau bisnisnya menurun. Semua karena kebijakan pemimpin dia. Dan dari mana gue tahu orang yang kayak gini nih? Ya dari pengalaman-pengalaman aja bos. Tapi ini ngomongin siapa sih? Kok gue jadi kayak ngedongeng gak jelas gini sih? Udah. Skip. Dan gue sekarang mau bahas Jokowi aja lah ya. Back to topic aja ya. Gue tuh sebenarnya mau bahas soal ini nih. Lo lihat sendiri videonya. Finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year. The nomination has pushed Indonesia's former President Joko Widodo back into the spotlight. Nah, udah jelas kan? Ternyata buntut urusan OCCRP ini panjang jadinya. Media internasional mulai mengangkat soal isu ini. Selain dari media Singapura, masih ada juga loh media-media dari Australia, dari Hong Kong yang mengangkat isu ini juga. Dan makin sukseslah Jokowi membuat malu bangsa Indonesia di mata internasional. Kalau di Indonesia, mungkin isu ini boleh dibilang sukses lah. Dikonter sama buzzer-buzzer bucinnya Jokowi. Lalu gimana kalau urusan citra di luar negeri? Siapa sih buzzer bucinnya Jokowi? Ya, kita sebut aja. Buzzer mawar. Jadi yang gue denger nih, Jokowi itu kebal cacian, hinaan, bahkan fitnah. Atau apapun itulah namanya. Tapi jangan senggol dia soal korupsi ya. Dia agak-agak risih soalnya. Karena dia tahu kalau isu korupsi ini bisa menurun citranya dia nanti. Makanya kemarin waktu namanya disebut sama OCCRP, kabarnya dia nggak terima dan meminta orang-orang kepercayaannya nih yang sekarang jadi pembantunya Prabowo buat menghimpun kekuatan untuk ngonter-ngonter isu-isu kayak gini nih. Nah, kekuatan ini nih yang gue maksud ini kayak kekuatan jaringan lah yang terutama ya apalagi kalau bukan
duit. Dan akhir-akhirnya buzzer mawar pun disiram bensin yang cukup banyak. Dan bergeraklah mereka membela junjungannya. Dan kita lihatlah mereka cukup sukses meramaikan timeline soal media dengan narasi-narasi counternya. Targetnya adalah mendegradasikan nama besar OCCRP supaya masyarakat nggak percaya OCCRP. Tapi sepertinya mereka lupa kalau sekarang ini mayoritas rakyat itu melek loh sama namanya politik. Dan sumber informasi itu juga banyak sekarang. Dan ketika masyarakat nggak percaya sama buzzer nih, akhirnya pembelaan mereka pun nggak ngaruh lagi. Dan kalang kabut lah mereka. Saking kalang kabutnya tuh, sampai-sampai ada yang bilang kalau OCCRP itu dikendalikan oleh PDIP. Ngakak gue dengernya. lagian ya, mana bisa juga lembaga internasional dikendalikan sama partai lokal. Kayak PDIP, lucu nih orang. Tapi ya seperti kata orang bijak, tidak ada kejahatan yang sempurna. Di saat mereka udah jor-joran mengebom timeline nih dengan narasi-narasi mereka, dan bensin pun udah mulai menipis, lah sekarang ini terbongkarlah kalau pendukung Jokowi terutama PSI itu dulu pernah sangat percaya loh sama OCCRP. Kok dulu nggak ada tuh yang bilang kalau OCCRP itu dikendalikan PDIP ya? Ya, terutama dalam isu Panama Papers. Ingat nggak? Lu semua pasti inget lah soal isu-isu kayak gini nih. Kalau lupa ya gue ingetin lagi nih. Panama Papers itu adalah dokumen yang berisikan tentang skandal beberapa petinggi negeri. Terutama dalam hal pencucian uang dan penggelapan pajak. Lalu apa hubungannya sama OCCRP? Yang ngeluarin dokumen itu adalah OCCRP. Dan kebetulan nama Pak Prabowo itu dulu disebut dalam Panama Papers. Dan itu dijadikan alibi para pendukung Jokowi. Terutama PSI untuk menyerang Prabowo waktu itu ya. Jadi agak aneh. Dulu mereka percaya penuh loh sama OCCRP. Bahkan dokumen-dokumen yang dirilis OCCRP mereka pakai buat nyerang Prabowo. Yang jadi lawan politiknya Jokowi pada saat itu. Tapi kok sekarang mereka kayak nggak percaya sama OCCRP ya. Menurut gue PSI ini emang partai yang konsisten lah dalam ketidakkonsistenan. Gimana lagi? Buat gue sih ini udah jelas lah kalau mereka itu bakal ngelakuin apapun untuk melindungi kepentingan Jokowi. Ya walaupun saat ini mereka adalah anak buahnya Prabowo. Dan sepertinya hal-hal semacam kayak gini tuh udah jadi rahasia umum bukan sih? Kalau lo ngobrol nih di warung-warung kopi kan jelas banget tuh. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya sekarang ini nih presiden siapa sih? Soalnya kan banyak yang menilai kalau sekarang itu Prabowo emang udah resmi jadi presiden. Tapi kok anehnya ada beberapa anak buah Prabowo yang sepertinya masih manut aja ke Pak Jokowi. Ya, tapi seperti yang gue bilang, isu-isu OCCRP ini emang sukses mengganggu kenyamanan Jokowi. Ini kita bisa lihat loh dari situasi belakangan ini. Jokowi lagi aktif-aktifnya di sosmed. Kayak anak Gen Z aja baru dapat HP. Terus gue kok ngerasa kayak ada beberapa media tuh udah dikondisikan lah untuk memberitakan soal dia. Bahkan untuk isu-isu nggak penting juga komennya tetap dikutip tuh. Dan setelah gue ngobrol dengan beberapa orang yang ngerti soal gini-ginian nih, gue ambil kesimpulan. Emang sih ada pengkondisian supaya membuat kesan seolah-olah kalau Jokowi itu masih penting. Dan supaya lu semua tahu aja nih ya, untuk bisa seperti itu tuh biayanya nggak murah bos. Lalu duitnya dari mana? Sabar. Gue ngumpulin niat dulu ya buat ngebongkarnya. Udahlah. Sekian dulu dari gue. Sorry tuh saya kalau ada pendapat gue yang gak pas di hati kalian. Perbedaan jangan bikin kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan. Bye.